Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita berserah diri kepada Tuhan lewat doa dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan ini menyoroti dedikasi total Rasul Paulus kepada Yesus Kristus, di mana seluruh tujuan dan makna hidupnya berpusat pada Kristus. Bagi Paulus, keberadaannya di dunia ini adalah untuk mengabdi, melayani, memuliakan Kristus, dan memberitakan Injil. Hidupnya berpusat pada Kristus, bukan pada ambisi pribadi, kekayaan, atau kesenangan duniawi. Ini berarti menjadikan kehendak dan kasih Kristus sebagai standar untuk setiap perkataan, perbuatan, dan keputusan yang dibuatnya. Bagi Paulus, Kristus adalah sumber hidup, kekuatan, pengharapan, dan makna hidup. Tanpa Kristus, hidup tidak berarti apa-apa. Ketika Paulus berkhotbah di sinagog, di tepi sungai, atau sebagai seorang tahanan, sebagai rasul, pesannya tetap sama, yaitu Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Rasul Paulus selalu menekankan pesan mengenai pengorbanan Kristus. Paulus memandang bahwa kematian adalah sebagai keuntungan, karena melalui kematian ia akan sepenuhnya bersatu dan diam bersama-sama dengan Kristus di surga dan memiliki persekutuan yang kekal dengan Tuhan, yang jauh lebih baik ketimbang hidup di dunia yang penuh pergumulan. Ayat ini memberikan pengajaran bagi kita untuk mengevaluasi prioritas hidup kita. Apakah hidup kita benar-benar berpusat pada Kristus dan mencerminkan kehendak Kristus? Apakah kita hidup untuk menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi sesama seperti yang diajarkan oleh Kristus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memiliki tujuan hidup yang menjadikan Kristus sebagai satu-satunya tujuan hidup kita, baik di bumi maupun saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kita dipanggil untuk memberi hidup yang berdampak bagi sesama. Untuk itu, marilah kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Kristus. Hidup yang dikendalikan oleh Kristus yang memberikan buah bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup kami dan menyadari bahwa kematian bukanlah hal yang menakutkan, karena bersama Kristus jauh lebih baik daripada hidup di dunia ini. Biarlah setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada semakin teguh dan semakin setia kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.